Hai, balik lagi di Ngopi Podcast Story by Aryus Vandisara. Nah, kali ini saya akan bawain beberapa fakta-fakta menarik tentang ogoh-ogoh yang ada di Bali. Tetapi sebelum itu, wajib kita ketahui bahwa apa sih ogoh-ogoh, pengerupukan sejarahnya bagaimana. Nah, em, pengerupukan itu kan H-1 sebelum Hari Raya Nyepi. Nah, tentunya ogoh-ogoh itu dilaksanakan saat hari pengerupukan. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pengerupukan adalah upacara untuk membersihkan alam yang disimbolkan dengan pecaruan pitana. Mengatakan bahwa caru berarti upacara untuk para butekala. Nah, pengerupukan dilakukan dengan cara menyebar nasi tawur, mengobor-ngobori rumah dan seluruh pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesyu, serta memukul benda-benda apa saja, biasanya yang ketongan gitu kan, ada mungkin yang anak-anaknya punya gamelan atau apa, biasanya ya ditabuh gitu mengelilingi rumah. Nah, itu prosesi pengerupukan yang ada di masing-masing rumah. Tahapan ini dilakukan untuk yang mengusir butekala yang ada di lingkungan rumah, pekarangan, dan lingkungan sekitar kita. Nah, khususnya di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan butekala yang diarak keliling lingkungan dan kemudian dibakar seusai diarak. Tujuannya sama gitu, mengusir butekala dari lingkungan sekitar. Nah, itu dari segi ritusnya ya. Nah, di sisi lain dalam pengerupukan khususnya terkait ogoh-ogoh, menurut pandangan saya adalah sebuah ajang penuangan kreativitas seketeruna di Bali dalam sebuah karya seni rupa yang berupa ogoh-ogoh. Diolah dari berbagai sumber. Nah, sekarang nih ada 5 fakta tentang ogoh-ogoh di Bali. Yang pertama itu bahwa ternyata ogoh-ogoh itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Tawur Kesange. Pengarakan ogoh-ogoh biasanya dilakukan usai digelarnya prosesi Tawur Kesange atau Nyomiang Bute. Nah, Tawur Kesange ini dilakukan biasanya berawal dari Puro Agung Besakih, kemudian di Catuspate kabupaten, kecamatan, desa. Di desa biasanya dilakukan di Puro Balai Agung gitu kan. Nah, ogoh-ogoh sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan perayaan hal tersebut. Artinya, meskipun pawai ogoh-ogoh ditiadakan, perayaan Hari Raya Nyepi tetap dapat berjalan. Hanya saja, karena sudah dilakukan setiap tahun dan banyak orang Bali yang merasa perayaan Hari Raya Nyepi kurang lengkap jika tidak diawali dengan pawai ogoh-ogoh. Ya, jadi itu fakta yang pertama. Terus kemudian fakta yang kedua, bahwa ogoh-ogoh itu muncul pada tahun 1980-an. Jika dilihat dari latar belakang sejarah, ogoh-ogoh pertama kali di Bali muncul sekitar tahun 1980-an. Sejak saat itu orang Hindu Bali mengusung ogoh-ogoh dengan cara mengelilingi desa dengan tujuan untuk mengusir butekala atau aura jahat. Nah, ada sebuah jurnal teman-teman yang judulnya adalah Prabangkara, yaitu jurnal seni rupa dan desain dari mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar yang mengutip buku panduan ogoh-ogoh oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2001. Disebutkan bahwa ogoh-ogoh merupakan tradisi baru yang berakar pada tradisi masa lalu. Pawai ogoh-ogoh di Bali disebut-sebut sebagai luapan rasa sukacita Presiden Soeharto menetapkan Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional sejak tahun 1983. Nah, baru tahu kan bahwa
ternyata Nyepi itu baru ditetapkan sebagai hari libur nasional itu tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Nah, sejak itu pula Gubernur Bali Ide Bagus Mantre saat itu menghimbau masyarakat untuk membuat ogoh-ogoh dan diarak saat hari pengerupukan sehari sebelum Nyepi. Nah, itu fakta yang kedua. Dilanjutkan pada jurnal Prabangkara, yaitu versi lain dari apa yang telah dibahas pada jurnal tersebut menyebutkan bahwa ogoh-ogoh telah dikenal sejak zaman Dalem Balingkang. Pemerintahan Dalem Balingkang yang saat itu dipakai ketika upacara Pitrayatnya. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa ogoh-ogoh terinspirasi dari tradisi Ngusabe Nongning di desa Selat Karangasem. Jadi upacara Pitrayatnya di sini mungkin nih dari literatur yang saya baca, yang saya kumpulkan, upacara yang dimaksud Pitrayatnya di sini adalah upacara seperti halnya kemarin ada ogoh-ogoh saat Plebon yang ngambil utamaning utamo gitu kan. Pasti Plebon raja-raja itu mempergunakan ogoh-ogoh. Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah ajang berekspresi. Pawai ogoh-ogoh saat malam pengerupukan di Bali telah menjadi wadah berekspresi khususnya bagi para Seketruna di Bali. Biasanya mereka mengangkat kisah mitologis untuk kemudian dituangkan ke dalam wujud ogoh-ogoh. Tak jarang juga mereka mengangkat tema sehari-hari yang kerap digunakan sebagai ekspresi kritik terhadap fenomena sosial. Selain sebagai ajang berekspresi, pembuatan ogoh-ogoh di masing-masing banjar juga menjadi wujud kebersamaan. Mulai dari proses pembuatannya hingga pementasan saat malam pengerupukan. Nah, ini nih yang mulai belakangan ini awal-awalnya mungkin sudah sebuah kampanye ya, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan. Nah, sekarang bahwa faktanya dan sedari awal gitu ya, ogoh-ogoh itu merupakan kampanye ramah lingkungan, ya kan? Dari awal dan saat ini dan mungkin di awal-awalnya ada ogoh-ogoh itu, para Seketruna di Bali menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti bambu yang ulat itu ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, walaupun sebelumnya banyak yang membuat ogoh-ogoh di Bali menggunakan styrofoam atau spons yang tentunya tidak ramah lingkungan. Kayak dari itu, dari yang saya tahu bahwa di surat edaran Majelis Desa Adat terkait dengan perayaan penyepian khususnya pada poin ogoh-ogoh, salah satunya menyebutkan agar ogoh-ogoh dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, kita lanjut kepada fakta selanjutnya bahwa ogoh-ogoh itu terus berkembang. Ogoh-ogoh di Bali setiap tahunnya terus berkembang. Tidak hanya wujud atau tema diangkat semakin beragam, tetapi juga dalam hal inovasi. Belakangan ini banyak sekali ya ogoh-ogoh yang sudah sangat berinovasi mulai dari gerak gestur, dari awalnya yang hanya terpaku kayak patung sekarang sudah robotik gitu ya. Sudah robotik dari hadap kanan kiri, maju belakang, bahkan yang fenomenal ingat kan beberapa tahun yang lalu Kumbhakarna dari Banjarmasin itu dari posisi tidur sampai posisi berdiri. Nah, itulah nyatanya faktanya bahwa ogoh-ogoh di Bali itu berkembang, berinovasi menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Jadi teman-teman, hal yang menarik di tahun 2022 ini adalah
adanya tarik ulur terkait dengan pembuatan ogoh-ogoh. Dari MDA jelas memperbolehkan, tentunya dengan beberapa, poin-poin ya, syarat-syarat. Kemudian berkembang oleh di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ada seketuruno-seketuruno yang sudah mendeklarasikan diri bahwa tidak akan membuat ogoh-ogoh. Nah, menyikapi hal ini, saya beranggapan bahwa kalau kita lihat dari fakta-fakta tersebut, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan penyebaran COVID-19. Sah-sah saja jika teman-teman membuat ogoh-ogoh. Dan tentu tidak apa-apa juga kalau teman-teman seketuruno tidak buat ogoh-ogoh. Tetapi yang harus kita pertimbangkan adalah faktor X-nya, faktor dampaknya, dan apakah ogoh-ogoh itu, eee, ya seperti mungkin Bapak Bupati Badung yang Bapak Nyoman Giripraste kemarin sampaikan pada konferensi persnya, yang penting tidak mengurangi makna dari pengerupukan itu sendiri. Nah, teman-teman, di podcast selanjutnya saya akan kedatangan tamu, seorang tokoh masyarakat yang kita akan bahas secara detail terkait dengan ogoh-ogoh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap di Ngopi Podcast Story by Aryo Swandisara.